Jadi beberapa minggu belakangan ini gue lagi demen banget pakai jam tangan yang namanya ini G-Shock GA 2100. Gue pakai sepedaan, gue pakai olahraga, gue pakai untuk jalan kaki, macem-macem lah. Bahkan sampai gue pakai tidur, sampai mandi juga gue pakai. Macem-macem yang gue suka dari jam tangan ini, mulai dari bobotnya, desainnya, terus fungsinya itu lumayan compact gitu. Buat sebuah jam tangan di harga sekitar 1 jutaan di kelas G-Shock, ini menurut gue ini satu jam tangan yang compact banget. Desainnya juga dia nggak jadul tuh kan, umumnya G-Shock udah harga 1 jutaan atau di bawahnya ya, itu rada-rada lumayan yang klasik yang kayak DW 5600, DW 6900 dan sebagainya. Sedangkan G-Shock ini begitu keluar, gue sampai kira nih harganya mungkin bisa sampai 2 jutaan, mulai dari 1,5 lah. Ngikutin kakaknya itu si GA 2000 yang harganya sekitar 1,5-1,6 gitu pas gue lihat di online. Nah, begitu jam tangan ini keluar, ternyata harga itu nggak semahal yang gue kira gitu. Justru menurut gue kemurahan buat jam tangan ini. Karena berbagai macam hal pokoknya. Nah, jadi di video ini gue bakal ceritain pengalaman gue tentang jam tangan G-Shock GA 2100 ini. Selama beberapa hari ini gue lagi pakai, apa aja yang gue suka dan mengapa menurut gue sih kalian wajib mempertimbangkan jam tangan ini untuk kalian beli. Jadi sekarang langsung kita mulai aja nih. Nah, yang paling gue suka dari jam tangan ini adalah sebenarnya bobotnya. Bobotnya ini ringan banget buat gue. Buat sebuah G-Shock ya, dia itu enteng gitu rasanya. Bahkan gue bilang mirip-mirip kayak smartwatch gitu loh. Smartwatch itu rata-rata enteng-enteng semua. Dan menurut gue di G-Shock ini GA 2100 salah satu yang enteng juga gitu. Jadi dipakai di tangan tuh rasanya enak gitu. Jadi nggak berasa kayak berat gitu begitu di tangan. Begitu dipakai itu rasanya kayak nggak ada yang ganjel gitu. Gue paling nggak suka jam tangan itu ya sebenarnya itu yang rada berat. Karena itu menurut gue sih nggak nyaman aja. Gue mau aktivitas tuh jadi ribet. Rasanya harus nge-adjust jam tangannya lagi, terus ya jadi rasanya kayak ada beban tambahan gitu. Sedangkan di G-Shock bobotnya ringan banget. Gue lupa berapa itu. Ntar mungkin gue tulis aja, gue search dari web G-Shock-nya langsung aja kali ya. Pokoknya cukup ringan. Karena mungkin karena teknologi apa ya, carbon core guard-nya itu loh. Gue pernah bongkar ya, terus gue lihat mungkin memang bodi dalamnya itu ada karbonnya gitu kali ya. Gue sih kurang paham sebenarnya. Tapi intinya dia ringan. Plus dia juga secara dimensi dia nggak gitu tebal dibanding G-Shock DW 5600, G-Shock DW 9052 yang harganya 600 ribuan, DW 6900. Ini G-Shock lebih tipis. Walaupun sebenarnya nggak terlalu signifikan tipis ya, tapi dia dapat nyaman itu menurut gue sih karena dia bawahnya itu flat gitu. Jadi kalau kalian lihat DW 5600, DW 6900, dia itu ada agak cekungan gitu loh. Jadi mungkin itu yang bikin nggak nyaman sih kalau menurut gue sih. Sedangkan begitu G-Shock ini keluar, ini nyaman banget karena di tangan tuh rasanya kayak flat aja gitu. Jadi kalian nggak ada rasa jendolan dan sebagainya. Enak banget untuk pakai jam tangan ini. Makanya belakangan gue lagi seneng banget pakai jam tangan ini. Nah, hal kedua yang gue suka dari jam tangan ini itu desainnya. Walaupun kalau di gambar sebenarnya kalau di internet ya, dia kelihatan simple, apalagi warna hitam putih, ada juga yang all black. Katanya basic, simple aja gitu. Tapi kalau dilihat langsung ternyata jauh lebih bagus begitu kalian pegang gitu. Gue tuh beli ini di offline store jamtangan.com di Blok M. Mau Blok M atau Blok M Plaza, pokoknya itulah pokoknya. Begitu gue pegang langsung, ternyata cakep juga gitu. Gue awalnya cuma pengen lihat doang gitu kan. Karena gue demen G-Shock, tapi gue nggak pernah nemu jam tangan G-Shock yang maksudnya pas di tangan gue dengan nyaman gitu. Biasanya ada beberapa yang gue demen tapi kurang nyaman gitu. Nah, begitu gue pegang ini, bobotnya enteng, terus gue coba di tangan enak gitu, terus gue desainnya itu cakep gitu. Dia kombinasi analog sama digital. Jadi menurut gue ini suatu hal yang pas banget. Gue suka jam tangan analog karena menurut gue jam tangan analog itu lebih estetik, lebih pleasing lah secara estetik. Tapi gue juga pengen digital karena gue pengen stopwatch, gue pengen timer, gue pengen macem-macem pokoknya. Nah, dengan ada digital tuh fungsi itu jadi kegabung semua gitu. Jadi menurut gue estetiknya dapet. Apalagi ya, fungsinya dapet, fiturnya compact banget. Kalian pakai stopwatch bisa, timer bisa, alarm setahu gue ada 5, full time juga ada. Pokoknya canggih lah nih jam tangan. Plus harganya cuma 1 jutaan, jadi menurut gue ini bener-bener apa ya, value banget sih yang kalian dapet tuh, value cukup banget sih gue bilang sih. Jadi desainnya cakep, fiturnya compact, menurut gue sih itu suatu kayak paket yang pas banget buat kalian cari jam tangan. Karena gue sendiri kalau mau cari jam tangan, sekarang gue cari yang cakep, tapi gue pengen fungsi gitu. Jadi nggak sekedar cakep doang, jadi nggak kayak perhiasan gitu pakainya. Dan ini jam salah satunya. Nah, hal terakhir yang gue suka dari G-Shock GA 2100 ini adalah shock resistance-nya. Ya, memang G-Shock itu sebenarnya shock resistance dan water resistance dan macam-macam lah pokoknya kan. Udah di tes durability ya, pokoknya bagus lah. Nah, tapi
Yang gue pengen omongin ini adalah dengan segala fitur-fitur yang tadi gue ngomongin tadi, mulai dari estetika, desain, fungsi dan sebagainya, tapi dia tetap mempertahankan anti bantingnya itu loh, ketangguhannya itu loh. Itu menurut gue yang bagus. Karena umumnya itu biasanya orang desain jam tangan, dia kadang pengen ngedepanin tuh estetikanya ya kan. Karena cenderung orang itu lebih suka apa yang dilihat gitu. Nah, karena dengan memajukan estetika, dia harus ngorbanin namanya itu durability-nya. Jadi mungkin ditambahin perhiasan kayak apa sih namanya, berlian atau apapun gitu ya, biar lebih estetika gitu mungkin ya. Jadi mungkin jam tangannya biasanya ditambahin bezel puter, ya macam-macam pernak-pernik jam tangannya gitu ya. Tapi mungkin dia harus nge-cut cost-nya ya atau biayanya ya. Jadi mungkin bezelnya nggak gitu bagus, agak ada playback-nya gitu ya. Mungkin cuma 60 klik dan macam-macam pokoknya. Nah, untuk jam tangan ini dengan harga 1 jutaan, durability-nya dapet, terus desainnya cakep gitu. Jadi menurut gua dia nggak perlu banyak-banyak hal gitu. Cukup perlu analog, digital, terus protectionnya gini, udah. Dan ini jam tangan kayak pas dipakai tuh kita pede. Kita tahu gitu kalau ini jam tangan bakal tahan terhadap air, mau kebentur juga nggak masalah gitu, walaupun tetap sayang ya kan. Tapi itu perasaan yang gue suka gitu. Gue pertama kali pakai G-Shock DW5600 di tangan tuh rasanya kayak apa ya, hati gue itu kayak pede gitu begitu pakainya. Gue tau nih jam tangan nggak bakal gampang rusak, jadi gue mau sepedaan, gue mau jatuh, kayak mau gimana pun jamnya itu tetap bakal berjalan gitu. Jadi itu rasa yang gue seneng gitu pakai G-Shock, terutama G-Shock G2100 ini ya, karena desainnya cakep, fiturnya banyak. Pokoknya ini jam menurut gue sih, kalian kalau demen G-Shock setidaknya wajib punya jam tangan ini di tahun sekarang, di tahun 2023. Kalian nggak perlu keluarin duit 3 juta, 4 juta, 5 juta buat dapetin misalnya kayak G-Steel, saya dapetinnya kayak namanya Master. Karena jam tangan G-Shock ini nih, harganya cuma 1 jutaan, tapi kalian udah dapet jam tangan yang ganteng gitu. Nggak cuma ganteng, fiturnya banyak, dan durability-nya juga bagus gitu. Ya, jadi itulah pengalaman gue pakai G-Shock G2100. Ini bener-bener jam tangan yang menurut gue sih dipakai buat tiap hari sih, apalagi kita di Indo ya. Kita semua jam tuh dipakai buat segala occasion gitu kan, mau formal, mau apapun dipakai terus gitu kan. Jadi ya menurut gue sih buat kalian lagi nyari jam tangan yang estetiknya bagus, kelihatan modern, nggak kelihatan tua, ini adalah jam tangan yang tepat. Plus kalau misalnya pekerjaan kalian atau hal yang kalian lakuin itu misalnya di lapangan, kalian nggak bakalan takut kalau pakai jam tangan ini, karena jam tangan ini kalau kebentur dan segalanya aman pokoknya. Jadi itulah segala pengalaman gue, segala alasan-alasan gue tentang jam tangan G-Shock G2100 ini. Ini udah keberapa kali gue bilang kalau jam tangan ini bagus dan kayak nggak ada ruginya kalau kalian beli jam tangan ini. Jadi buat kalian yang mau beli jam tangan ini, mungkin ntar gue taruh linknya, mungkin yang harga termurah dan sebagainya. Ya pokoknya kalian cek aja, kalau kalian demen kalian beli aja. Jadi itu aja video pengalaman gue tentang G-Shock G2100 ini. Sekarang gue pengen pakai jam tangannya, dan ini mungkin bakal berada di tangan gue selama seminggu atau 2 minggu lebih lah. Ya, jadi gue bakal menikmati jam tangan ini lagi. Kita bertemu lagi ya di video pembahasan jam tangan berikutnya nih.